Jokowi people power. Jokowi people power. Jokowi people power. Bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan, rakyat harus bergerak, people power, takbir. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. You are not functioning. Pak Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Nah memang kalau people power atau gerakan rakyat itu sampai menimbulkan kerugian, sampai bentrok, sampai negatif, sampai melakukan damage atau kehancuran buat negara atau bangsa, itu jelas tidak boleh ya. Jadi yang saya kembangkan sesungguhnya political power enteng-entengan. Semakin kita memberi waktu kepada Jokowi, dia akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Maka kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat kita. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya katanya nggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Jadi people power enteng-entengan ya. Jadi bukan seperti people power yang mau mengganti rezim atau menjatuhkan presiden tengah jalan, sama sekali jauh ya. Turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Nyawa kami ada dua, Ibu Mega. Ibu matikan kami sekarang, kami akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siap melakukan people power. Revolusi harus dijalankan. Meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Kalau sampai terjadi kecurangan atau kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur ya, kemudian masif dan sistematik ya, maka tentu kita tidak perlu lagi mengakui hasil KPU itu ya. Jadi nggak ada sejarahnya dalam people power, orang menumbangkan sebuah rezim dan kemudian yang tokoh baru ditokohkan menjadi pemimpin. Saya kira sekarang kita melakukan pilpres dalam demokrasi. Amin Rais yang ingin survive, ingat people power di Filipina atau di Indonesia 98 itu menghadapi rezim otoriter. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini, laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran, kita sudah bersepakat insya Allah akan menggelar people power. Kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya itu terukur, sistematik dan masif, ada bukti itu, kita nggak bakalan ke MK, nggak ada gunanya. Tapi kita langsung people power. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Fair, ya, kita, dan saya pikir ya kita ikuti aja pemilu ini. Jadi bukan dengan people power. People power itu ya dengan voting, dengan pemungutan suara. Itulah people power. Tetapi kita dipaksa oleh jalur hukum, biasa tidak. Ya kalau nggak mengakui silahkan ke MK. Ya. Hari ini saya kira sudah turun ke MK, dan nanti kita lihat bagaimana gitu. Walaupun MK saya pesimis akan merubah keadaan ya. Mas Amin tuh mau ngelikiin saya, dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya licik. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang, si Tamrin sama Yusuf Amir Faisal.
Ini Pak Amin bagaimana? Oh, Pak Amin langsung ketok palu, sah. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal, tidak ada syarat-syarat. Alasan untuk meledakkan people power. Alasan untuk meledakkan people power. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan Jokowi tidak mampu menunjukkan kinerjanya, maka Amin Rais ini orang tua yang selalu bikin gaduh. Dia akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Kita sudah mendengarkan banyak masukan yang saling mengisi, saling perkuat kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang diperlukan sebuah people power. Amin Rais, People power. sudah tidak ada tempat, sudah tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada satu alternatif lain kecuali yang disebut dengan people power. Perilaku politik Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu, tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah itu Jokowi, kan gitu. Itu kalau seorang incumbent, seorang kemudian saudara kita Joko Widodo, ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ingat ya Amin Rais, Anda sebagai orang yang mengaku taat agama, sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi, atau Anda minta maaf sama rakyat Indonesia. 20 Oktober, hari pelantikan Jokowi 2019, maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi hari turunnya Jokowi. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan, Saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Padahal kalau saya ngotot pada waktu itu dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma satu, itu diketok palu disahkan oleh MPR. Hanya Pak Amin aja mengatakan 3 calon disahkan, padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup, cuma saya sendiri, dan saya udah ketawa sama teman. Qatilu awliya asyaiton, karena itu adalah engkau hadapi, engkau lawan, engkau bahkan perangi, ya, wakil-wakil setan itu, ya. Karena apa? Karena inna kaita syaitoni karena dha'ifa. Sesungguhnya strategi, taktik, engineering, pelingkat-pelintut politik dari setan itu sangat dhaif. Itu sudah kelihatan bahwa Anda adalah manusia yang tidak konsisten. Manusia seperti ini tidak pantas dipercaya perkataannya dan perbuatannya. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang enggak. Ini menjawab pertanyaan. Rakyat bertanya, kapan people power? Mulai sekarang. Jawabannya, saat rakyat tidak bertanya lagi, tapi saat rakyat berbuat, bergerak, bertindak, melangkahkan kaki, melakukan people power. Kalau Anda mengatakan people power dengan cara itu ada sebuah bentuk subversi dan makar terhadap demokrasi, Anda akan membuat kita dalam perpecahan. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini
langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae ngomah, jangan banyak bacot. Begitu saya laporkan Egy Sujana dan Anda ke polisi, Anda buru-buru cuci tangan, Anda buru-buru ganti, tidak people power. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah. Kalau dia bantah, saya akan ladenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafas Pembaharuan, politikus uzur yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali berulah memprovokasi rakyat dengan mencuatkan gerakan People Power dalam acara dialog nasional bertema Rakyat Bertanya, Kapan People Power? Acara yang digelar oleh Ormas Mega Bintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu 11 Juni 2023. Amin Rais menantang orang yang menjadi intel untuk lapor kepada Presiden Jokowi bahwa ia akan membuat gerakan People Power di Solo. Gerakan People Power sendiri sebenarnya memiliki pengertian kekuasaan rakyat. Langkah tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan presiden dan atau wakil presiden petahana. Istilah ini sempat populer pada pemilihan umum 2019 karena dianggap curang. Seruan People Power lebih digaung-gaungkan, bukannya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam acara dialog nasional tersebut, Amin Rais meneriakkan istilah People Power dan menegaskan bahwa aksi ini adalah konstitusional. People Power, People Power, People Power, itu konstitusional bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut, itu tadi sudah disebut bukan makar. Konstitusional, ucap Amin Rais. Amin Rais juga mengajak masyarakat untuk menggunakan kedaulatannya agar Jokowi mengundurkan diri. Hayo kita mulai bergerak, tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya People Power yang menjadi penyebabnya, lanjut Amin Rais. Selain itu, Amin Rais juga menegaskan hal ini harus tercapai pada Oktober 2023. Pasalnya, Oktober 2019 adalah bulan pelantikan Jokowi dan diharapkan sebagai hari turunnya Jokowi. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa. Allahu Akbar. 20 Oktober hari pelantikan Jokowi 2019. Maka Oktober itu yang kita sebut juga sebagai hari turunnya Jokowi, tegas Amin Rais. Amin Rais menilai Jokowi yang pada awalnya diidam-idamkan rakyat untuk menjadi pemimpin yang bisa diamanahi harapan, justru makin jauh dari visi kerakyatan. Saudara Joko Widodo ini orang Solo yang semula seperti memberikan harapan. Tapi lama-lama makin mendung, makin gelap, dan mungkin perlu dilengserkan. Jelas Amin Rais. Ini presiden ketujuh yang langkah-langkahnya telah mengkhianati bangsa Indonesia. Jelasnya, di hadapan peserta diskusi yang diselenggarakan di kota yang dipimpin oleh Wali Kota Gibran Raka Buming Raka itu, Amin Rais juga mengingatkan agar umat Islam jangan lupa ada perintah jihad yang ada di dalam Al-Quran. Menurut saya umat Islam agak lupa perintah jihad fisabilillah itu tertera dalam Al-Quran, kata Amin Rais. Jadi saya mengatakan sudah tinggal waktunya kita perlu gandengkan. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bersama, ayo hayya alal jihad, ayolah jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita tidak takut mati. Bui yang kita hadapi ini halah kecil. Manusia itu debu-debunya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita berjihad dengan riang gembira. Adapun kapan sudah mulai ini, langkah-langkah konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tutup Amin Rais. Bahkan salah seorang yang ikut hadir dalam acara itu nekat mengeluarkan kata-kata kasar. Dan yang paling parah adalah sampai mengeluarkan ancaman ingin gantung Presiden Jokowi di Monas. Kesumat Amin Rais atas Jokowi yang pernah ditunjukkan pada saat masa kampanye jelang Pilpres 2019 lalu. Amin Rais bahkan membawa-bawa Tuhan saat menyebut Jokowi akan dilengserkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negara yang saat itu menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, menilai kritik yang dilontarkan oleh Amin Rais kepada Presiden Joko Widodo sudah overdosis. Menurut Mahfud, pernyataan Amin itu membahayakan diri sendiri. Kalau nanti Pak Jokowi tidak turun, ini berarti kan Pak Amin yang tidak dipercaya Allah, ya kan? Kalau ini tidak turun, maksud saya omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Ini kan berbahaya bagi Pak Amin sendiri, kata Mahfud MD saat blak-blakan dengan detik.com yang tayang Jumat 1 Juni 2018 lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun sangat setuju jika ada yang mempertemukan Jokowi dengan Amin Rais. Tak perlu dipersoalkan tempat pertemuannya, apakah di Istana Negara atau di lokasi lain. Tidak usah begitu, kalau memang mau bertemu kita dukung, atur saja. Boleh di istana, boleh di mana bertemu sajalah, kata Mahfud. Ditanya soal persoalan antara Amin Rais dan Jokowi, Mahfud mengaku tak tahu. Bahkan hal itu juga pernah dia tanyakan kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif. Saya pernah tanya ke Pak Syafi'i, Buya dulu kan seperti kakak adik dengan Amin Rais, kok sekarang begitu? Tanya Mahfud kepada Buya Syafi'i. Nah itu juga pertanyaan saya sambil ketawa-ketawa. Ungkap Mahfud menirukan jawaban Buya Syafi'i Ma'arif. Para sahabat sekalian, kelicikan Amin Rais dalam berpolitik tak hanya provokasi berbalut konstitusi lewat people power ini, namun juga dalam menjalin hubungan dengan relasi politiknya. Sudah banyak korban kelicikan Amin Rais ini. Selain Gus Dur yang pernah dipermainkan sampai akhirnya dilengserkan dari jabatan presiden lewat muslihat bulusnya, Ketua Umum PBB Partai Bulan Bintang Yusril Ihzam Mahendra juga pernah menjadi korban kelicikan Amin Rais. Ceritanya saat itu Yusril Ihzam Mahendra mengingatkan Ketua Dewan Kehormatan PAN saat itu Amin Rais agar tidak melakukan hal sama seperti tahun 1909 lalu kepada dirinya. Pernyataan tersebut keluar menanggapi koalisi keumatan yang diserukan pentolan FPI Rizik Syihab saat itu. Yusril mengatakan dirinya tidak mau kembali dikerjai soal pencalonan seperti yang dialaminya tahun 1999. Yusril meminta ada pembicaraan yang baik dan jujur supaya tercapai kesepakatan memilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik pada pemilu 2019. Mudah-mudahan tidak terulang seperti kasus 1999. Saya akan ikut dikerjain saat 1999 itu. Kita berharap kali ini ada satu pembicaraan yang baik dengan kejujuran. Khususnya kepada Pak Amin Rais, saya berharap demikian supaya kita betul-betul dapat memilih presiden dan wapres terbaik pada pemilu 2019 ini. Kata Yusril pada 4 Juni 2018 lalu. Seperti diketahui, Yusril Ihzam Mahendra mengaku pernah mendaftar sebagai calon presiden pada pemilu 1999. Saat itu selain Yusril, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri juga ikut mencalonkan diri. Saya pertama mendaftar,
kemudian Gus Dur, dan ketiga Mega. Ujar Yusril saat debat kandidat calon presiden konvensi rakyat di Gedung Dom. Pada menit terakhir jelang penentuan calon presiden yang akan bertarung, Yusril mengaku didesak mundur oleh banyak orang. Ain Fatwa, Ketua MPR saat itu, Amin Rais, dan Fuad Bawazir, menurut Yusril, termasuk yang tidak menginginkannya dan mendesaknya mundur dari bursa capres. Alasannya, saya masih terlalu muda dan tidak berpengalaman, ungkap Yusril. Padahal, menurut mantan Menteri Kehakiman itu, Gus Dur dan Megawati juga tidak punya pengalaman. Belakangan saya baru tahu bahwa Amin Rais berdusta, tegas Yusril. Saat memimpin sidang MPR, Yusril bercerita Amin Rais mengatakan ada 3 calon yang memenuhi syarat. Belakangan saya buka file di DPR. Megawati dan Gus Dur tidak satupun dokumen persyaratan capres yang diserahkan kepada MPR. Syarat kesehatan, keterangan berkelakuan baik dan sebagainya tidak diserahkan, papar Yusril. Para sahabat sekalian, sementara menyikapi soal people power yang diinisiasi Amin Rais saat Pilpres 2019, Yusril Iza Mahendra juga mempertanyakan urgensi sekelompok masyarakat yang ingin melakukan people power di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Apa urgensinya melakukan people power? Kata Yusril dalam siaran tertulis Ahad 19 Mei 2019. Yusril mengatakan pada umumnya people power itu digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu lama, dianggap diktator, semenang-menang dan menyengsarakan rakyat. Dalam sejarah, kata dia, terdapat beberapa kasus people power. Yang mencatat kasus itu terjadi di Filipina dalam meruntuhkan kekuasaan Ferdinand Marcos. People power dalam mendesak mundurnya Presiden Soekarno, serta people power untuk mendesak melengsarkan Presiden Soeharto pada 1998. Yusril menceritakan akibat people power yang terjadi berminggu-minggu lamanya di Metro Manila. Marcos pada akhirnya meninggalkan Filipina menuju Guam, sebuah pulau kecil yang terletak tidak jauh dari negara itu, tetapi menjadi wilayah Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga secara bertahap dimundurkan dari kekuasaannya pasca G30S setelah lebih 20 tahun menjabat sebagai presiden. Walaupun berefektif sebagai kepala pemerintahan sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soeharto pun akhirnya juga menyatakan berhenti dari jabatannya setelah berkuasa lebih dari 30 tahun akibat krisis moneter dan segala implikasinya yang mulai terjadi pada akhir 1997. Baik Soekarno maupun Soeharto didesak untuk turun dari jabatannya melalui gerakan massa yang disebut sebagai people power itu. Dari 3 kasus sejarah itu, kita dapat menyaksikan keberhasilan people power dalam menurunkan rezim, katanya. Namun, Yusril melihat faktor-faktor yang melatar belakangi people power seperti terjadi dalam kasus Marcos, Soekarno dan Soeharto tidak terlihat pada Jokowi. Jokowi baru memerintah kurang dari 5 tahun dalam periode pertama jabatannya. Ia secara sah dan konstitusional berhak untuk maju dalam pemilihan presiden atau pilpres periode kedua. Meski terdapat kekurangan dan kesalahan selama menjalankan pemerintahannya pada periode pertama, Yusril mengatakan belum nampak Jokowi menjalankan kekuasaan secara diktator dan sewenang-wenang, sebagaimana yang dianggap dilakukan oleh Marcos, Soekarno, dan Soeharto. Jokowi juga belum nampak melakukan KKN sebagaimana dilakukan oleh Marcos dan Soeharto serta keluarga dan kroninya, ujar Yusril. Ungkapan keinginan untuk melakukan people power sekarang ini, kata Yusril, lebih banyak disebabkan oleh anggapan bahwa pemilu, khususnya pilpres, berjalan secara curang. Kecurangan itu dianggap dilakukan secara TSM,
terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan aparat negara dan penyelenggara pemilu untuk memenangkan calon presiden incumbent dan mengalahkan pasangan capres-cawapres yang lain. Dalam kenyataannya, baik perhitungan cepat quick count maupun perhitungan nyata real count Komisi Pemilihan Umum KPU, untuk sementara ini pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin memang unggul sekitar 10-11% dari pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno, kata Yusril yang merupakan kuasa hukum Jokowi pada saat Pilpres 2019 itu. Jokowi people power, Jokowi people power, Jokowi people power. Bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan, rakyat harus bergerak, people power, takbir. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. You are not functioning. Pak Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Nah memang kalau people power atau gerakan kebebasan rakyat itu sampai menimbulkan kerugian, sampai bentrok, sampai negatif, sampai melakukan damage atau kehancuran buat negara atau bangsa, itu jelas tidak boleh ya. Jadi yang saya kembangkan sesungguhnya political power enteng-entengan. Semakin kita memberi waktu kepada Jokowi, dia akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Maka kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat kita. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Jadi people power enteng-entengan ya. Jadi bukan seperti people power yang mau mengganti rezim atau menjatuhkan presiden tengah jalan, sama sekali jauh ya. Turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Nyawa kami ada dua, Ibu Mega. Ibu matikan kami sekarang, kami akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siap melakukan people power. Revolusi harus dijalankan. Meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Kalau sampai terjadi kecurangan atau kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur ya, kemudian masif dan sistematik ya, maka tentu kita tidak perlu lagi mengakui hasil KPU itu ya. Jadi nggak ada sejarahnya dalam people power, orang menumbangkan sebuah rezim dan kemudian yang tokoh baru ditokohkan menjadi pemimpin. Saya kira sekarang kita menemukan di Pilpres dalam demokrasi. Amin Rais yang ingin survive, ingat people power di Filipina atau di Indonesia 98 itu menghadapi rezim otoriter. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini, laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya itu terukur, sistematik dan masif, ada bukti itu, kita nggak bakalan ke MK, nggak gunanya. Tapi kita langsung people power. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Fair ya, kita dan saya pikir ya kita ikuti aja pemilu ini. Jadi bukan dengan people power. People power itu ya dengan voting, dengan pemungutan suara. Itulah people power. Tetapi kita dipaksa oleh jalur hukum, tidak bisa tidak. Ya kalau nggak mengakui silahkan ke MK ya.
Hari ini saya kira sudah turun ke MK, dan nanti kita lihat bagaimana gitu. Walaupun MK saya pesimis akan merubah keadaan ya. Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya licik. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang, si Tamrin sama Yusuf Amir Faisal. Ini Pak Amin bagaimana? Oh, Pak Amin langsung ketok palu, sah. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal, tidak ada syarat-syaratnya. Alasan untuk meledakkan people power. Alasan untuk meledakkan people power. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan Jokowi tidak mampu menunjukkan kinerjanya, maka Amin Rais ini orang tua yang selalu bikin gaduh. Dia akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Kita sudah mendengarkan banyak masukan yang saling mengisi, saling berkuat. Kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang diperlukan sebuah people power. Amin Rais, people power. Sudah tidak ada tempat, sudah tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada satu alternatif lain kecuali yang disebut dengan people power. Perilaku politik Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu, tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi, kan gitu. Itu kalau seorang incumbent, seorang kemudian saudara kita Joko Widodo ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ingat ya Amin Rais, Anda sebagai orang yang mengaku taat agama, sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi, atau Anda minta maaf sama rakyat Indonesia. 20 Oktober hari pelantikan Jokowi 2019, maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi hari turunnya Jokowi. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan Saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Padahal kalau saya ngotot pada waktu itu, dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma 1, itu diketok palu disahkan oleh MPR. Hanya Pak Amin aja mengatakan 3 calon disahkan, padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup, cuma saya sendiri. Dan saya udah ketawa sama teman. Qatilu awliya asyaiton, karena itu hendaklah engkau hadapi, engkau lawan, engkau bahkan perangi ya wakil-wakil setan itu ya. Karena apa? Karena inna kaida syaitoni karena dha'ifa, sesungguhnya strategi, taktik, engineering, pelintut-pelintut politik dari setan itu sangat dhaif. Itu sudah kelihatan bahwa Anda adalah manusia yang tidak konsisten. Manusia seperti ini tidak pantas dipercaya perkataannya dan perbuatannya. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang enggak. Ini menjawab pertanyaan. Rakyat bertanya, kapan people power? Mulai sekarang. Jawabannya. Saat rakyat tidak bertanya lagi. Tapi saat rakyat berbuat, bergerak,
lakukan people power. Kalau Anda mengatakan people power dengan cara itu ada sebuah bentuk subversi dan makar terhadap demokrasi, Anda akan membawa kita dalam perpecahan. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae ngomah, jangan banyak bacot. Begitu saya laporkan Egy Sujana dan Anda ke polisi, Anda buru-buru cuci tangan, Anda buru-buru ganti, tidak people power. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni.